Kembali lagi di Tiga Berku. Tiga Berku itu merek bro. Kita akan lanjutkan part 1 kemarin. Setelah kita kemarin membahas tentang keminatan teman-teman dokter hewan yang keren ini ke dunia dokter hewan. Jadi kemarin terakhir kayaknya karena kita ada panggilan tugas ya, jadi kita terpotong. Betul. Jadi apakah, pertanyaannya saya ulangi, apakah memang dari kuliah itu teman-teman sudah mengambil kegiatan mahasiswa itu UKM kayak gitu tentang satwa liar? Kemarin yang pertama dari Dokter Galih. Dokter Galih, silahkan. Kalau dari kuliah memang minatnya sudah ke satwa liar, yaitu ikut kelompok studi, namanya kalau di UGM kelompok studi satwa liar. Jadi di situ memang kumpulan mahasiswa dan mahasiswi yang memang minat. Ada mahasiswinya juga ya? Ada sedikit. Asik dong ada mahasiswinya. Yang memang minat ke satwa liar atau mungkin eksotik biasanya. Gitu. Kegiatannya seperti apa aja di situ, Pak? Kegiatannya macam-macam tergantung divisi dan departemen, tapi saya sudah lupa departemennya apa aja. Oh. Berarti ada kayak aves, primata, ya, atau ada. mamalia atau ikan seperti Ya, itu. jadi memang sudah dikhususkan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk belajar yang lain. Jadi, seumpama saya masuk ke divisi reptil, tapi kalau memang saya juga minat ke aves, ya bisa ikut kegiatan yang aves. Gitu. Itu cukup membantu nggak ketika Dokter Galih terus kemudian kerja di kebun binatang? Membantu membuka cakrawala pikiran. Oh, cakrawala. Oke. Apa yang dirasakan ketika berkegiatan di satwa liar ketika kamu masih kuliah? Ketika masih kuliah ya senang sekali. Senang sekali. Karena kegiatannya kebanyakan kan outdoor, kemudian pasti orang lapangan dan orang lab itu memang agak beda begitu dok. Berbeda ya? Iya. Jadi saya memang sukanya Lapangan? di lapangan. Oh Ya. iya. Berbeda. Oh iya, perbedaan antara orang yang ada di lab dengan yang ada di lapangan. Yang di lab itu berada di dalam ruangan, yang di lapangan berada di luar ruangan. Seperti itu. Ya, salah satunya itu. Oke, kita nggak usah bahas lebih lanjut tentang itu. Yeah. Kita coba tanya ke dokter yang keren satunya. Dokter Andi. Oke, Dokter Andi. Saya sama Kak Galih. Oh, kalian sedang Iya, satu. Ini ternyata temenmu di kuliah loh. Ya, satu angkatan. Oh, kalian seangkatan. Saya juga ikut KSSL. Ikut KSSL. Iya. Kok tadi Kak Galih, Dokter Galih bilangnya membuka cakrawala, aku membuka link. Usum kali. Link. Karena dari linggan. Kalau dari ikut organisasi jadi linknya lebih banyak. Jadi relasinya lebih banyak. Jadi kalau kita butuh apa-apa, mau nanya-nanya sesuatu yang lebih spesifik, ya banyak yang kita kenalkan, jadinya lebih enak. Iya. Keminatannya di apa dulu? Dulu Satwa saya liarnya. ikut AFES. Oh, AFES. Dari KSL maksudnya ke AFES. Saya ikut paguyuban pengawas burung, gitu-gitu sih. Tapi ya semua suka sih, orang jalan-jalan semua isinya. Oh, berarti ini masih dipertanyakan apakah sukanya itu karena burungnya atau karena jalan-jalannya, seperti itu ya. Emang kalau di AFES kegiatannya jalan-jalan apa aja? Hampir semua yang di KSS kayaknya jalan-jalan. Kalau kita mau ini satwa liar, kayak ekspedisi, terus magang di mana, di suatu tempat, entah kita ininya di mana. Kalau di burung ya otomatis kan kita pengamatan burung, mau nggak mau ya nyari tempat-tempat yang banyak burungnya kita amati gitu sih. Enak, seru. Wow, seru banget ya. Anggotanya banyak berarti ya? Enggak juga sih. Kalau dibandingkan dengan kelompok studi lain ya nggak terlalu banyak. Tapi kan kita quality before quantity. Oh, gitu. Oke, berarti kan kalian berdua ini dari kelompok studi yang sama ya? Iya. Kelompok studi Satwa satwa liar ya? Oke. Kalau saya KSDJ. Apa kalau Kelompok studi.
Ini nih, kalau saya mungkin juga KSSL juga, tapi kesel. Kesel. Kesel, kalau saya kesel. Ya, kalian berdua berarti dari KSSL. Oh, berarti tahu ya apa yang dilakukan teman-teman KSSL itu setelah mereka menjadi dokter hewan, apakah memang bermanfaat sampai sekarang ini? Mungkin bisa bantu teman-teman yang sekarang masih kuliah untuk mengikuti organisasi-organisasi seperti itu. Bermanfaat sih. Membuka link. Iya, paling. Yang kedua, Jalan-jalan. karena mereka sekarang lebih dibandingkan zaman saya dulu ya. Sekarang lebih banyak mereka melakukan kayak workshop, seminar-seminar. Nah itu yang dibutuhkan untuk calon-calon dokter hewan, karena ya kita tahu sendiri kalau yang ilmu yang kita dapat dari kampus tuh nggak sebanyak apa yang nanti di lapangan kita hadapi. Jadi mereka tuh perlu banget tuh seminar workshop. Nah mereka udah melakukannya sekarang banyak sekali. Kalau pas di corona ini karena nggak bisa ada seminar ya mereka ngadain webinar. Itu sih, terus ngadain magang-magang juga mereka sering. Itu juga sangat penting sekali untuk menambah pengetahuan. Sama udah ekspedisi paling kalau mereka pengen mengetahui yang ada di alam. Oh, oke ya. Cakrawala, selain Cakrawala? Nggak ada. Nggak ada, terima kasih. Kayaknya di antara mereka berdua nih, dari Dokter Andi sama Dokter Galih, saya sendiri yang salah alamat. Saya boleh cerita nggak ya ini ya? Tapi banyak loh Pak yang Salah alamat. lempeng-lempeng di kuliah, tahu-tahu dia sekarang malah di hutan. Gitu. Atau kebalikannya. Iya. Yang dulu di KSS malah sekarang jadi TS, nyari duitnya bulus-bulus. Astagfirullah. Ya saya dulu nggak pernah sama sekali ambil. Seperti Jangan temen TS ku yang banyak. oh iya bener. Temen TS ku. Dulu gimana Pak? Bercanda. Dulu gimana Pak ceritamu Pak? Kok bisa terjerumus? Oke, kalau saya dulu nggak pernah sama sekali ada keminatan di satwa liar sih. Jadi ikut kegiatan kelompok studi satwa liar juga tidak pernah. Kebetulan saya juga dari universitas yang sama dengan kalian. Cuma saya Masa sih? Kok nggak pernah ketemu? Baru tahu kalau dia nggak dari tempat yang sama. Jangan-jangan bukan pakai NIM, tapi pakai nik dosen. Saya juga sama dari universitas yang sama dengan kalian. Cuma saya lebih dulu dari kalian. Oke, saya dulu nggak ada minat sama sekali di satwa liar ataupun juga di satwa ternak. Lumayan sih satwa pet animal atau peliharaan itu juga peminatannya nggak terlalu. Saya dulu ikutnya adalah di UKM teater, bro. Wah. Karena Seni, hidup ini kan panggung sandiwara. Oh iya. Teater ya nggak pernah dikasih peran, itu saya. Wah, di balik layar. Produser. Bukan. Oh, Sutradara. Bukan. Saya cuma Scriptwriter. bukan. Perkap. Itu yang paling benar. Saya dulu di UKM perkap. Jadi Rono ya melu Rono seperti itu. Tapi mungkin ada hal positifnya ya ketika mendalami seni peran di ketika waktu kuliah. Soalnya saya udah bosan pelajaran terus kayak gitu. Akhirnya juga cari sesuatu yang berbeda. Kalau teman-teman tadi cari tentang satwa liar mungkin ya jarang ditemui ya satwa liar di kampus terutama kayak gitu. Kalau sekarang mungkin di kampus sudah banyak juga satwa liarnya yang dimiliki ya. Untuk bisa mengakomodir teman-teman mahasiswa yang suka dengan satwa liar. Ya kalau saya dulu adalah mendalami seni peran itu tujuannya untuk berpura-pura senang menjadi dokter hewan. Wah. Untuk berpura-pura senang menjadi dokter hewan. Dan akhirnya sampai saat ini pun saya
kebablasan. Enggak, saya sudah nggak berpura-pura lagi, tapi saya sekarang mendalami peran sejati saya sebagai seorang dokter hewan. Wah. Wah, Terima kasih, terima kasih, terima Fabulous. kasih. marvelous. Marvelous Oh, ya. marvelous. Ya, tapi mungkin dari hal-hal tersebut, dari apa yang Dokter Galih dapat, Dokter Andi dapat, dan bahkan dari apa yang saya dapat semasa kuliah itu, semua tidak ada yang sia-sia. Semua akan membekali kita ketika sudah menjadi dokter hewan. Dari satwa liar juga ia akan membekali ketika kerja seperti mereka berdua sekarang di kebun binatang. Dari saya pun sekarang juga masih terbekali dengan UKM teater saya, yaitu berpura-pura senang. Tapi kan ini juga loh Pak. Kayaknya teater kan dia interaksi dengan orang gitu ya. Kan sekarang juga penting tuh Pak. Iya, ya itu salah satu yang saya dapat. Sehingga ketika saya ngobrol dengan Dokter Andi itu, Dokter Andi nggak tahu sebenarnya saya benci sama dia. Banyak. Banyak, tenang aja. Dokter Galih pun juga nggak tahu sebenarnya saya sangat sayang sama dia. Ya seperti itulah. Tapi intinya ada gunanya. Ketika saya menghadapi satwa, kita harus menghadapi satwa harus seperti apa. Itu mungkin seni peran berkarakter untuk menjadi lebih dekat dengan satwa itu mungkin juga saya dapat. Jadi ada beberapa saya ketika ngobatin atau memberikan penanganan dengan satwa itu menjadi lebih tenang, lebih bisa menjiwai peran saya sebagai seorang dokter hewan. Oke, apakah kalian semua setuju? Sudah. Oke, mungkin part 2 kali ini kita sudah sampai di sini karena sudah cukup lama. Hari ini kita kayaknya akan membuat surprise untuk manajer kami. Jadi mungkin ditunggu juga ya. Bisa nggak ya Kita nanti ini sekalian ya. Iya, Bikin juga. vlognya ya. Bikin vlognya adalah dokter hewan memberi surprise manager gitu. Habis itu kita nggak kerja di sini, bro. Prank, buat prank. Nanti terus wawancara ke Bu manajer. Iya, Kita buat prank. kita buat prank. Nanti kita tanggung bersama ya tapi. Siap-siap. Oke, jangan lupa tetap memberikan yang terbaik untuk satwa-satwa kalian. Agak merapat. Jangan lupa untuk selalu memberikan yang terbaik bagi satwa-satwa kalian. Tetap memperlakukan yang terbaik untuk binatang peliharaan, binatang kesayangan, binatang eksotik, satwa liar yang ada di negara kita Indonesia. Yang ada di kebun binatang juga, yang ada di in situ juga. Oke. Dari kami cukup sekian. Dari kami 3 dokter hewan. Tetap berbuat baik untuk semua orang. Dadah. Dadah. Loh, kok melu?